Ketemu lagi dengan gue, Mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel ini untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue. Jadi waktu itu gue pernah ngerenovasi rumah. Kalau nggak salah itu sekitaran tahun 2005. Iya benar 2005. Kalau renovasi rumah itu kan biasanya ada sisa puing atau material ya yang akan dibuang gitu kan. Hari itu tuh sore, kalau nggak salah mendekati waktu maghrib ya, jam-jam jam ya 20 menit lagi lah kurang lebih mau mendekati waktu maghrib itu. Dan ternyata kok gue pikir-pikir ya banyak kejadian pada diri gue itu ternyata dekat-dekat waktu maghrib gitu ya, baru baru ngeh juga. Ya sore itu kan biasanya tukang atau pekerja itu kan selesai jam 5 sore dan habis itu bersih-bersih rumah biar rumah juga nggak terlalu banyak berdebu lah atau menyimpan material yang nggak penting gitu. Jadi tuh sore itu tuh selesai bersih-bersih, kita ke bagian belakang rumah yang direnovasi, ada beberapa puing juga masih sedikit dan material lainnya harus dibuang. Ya udah saya nyamperin mereka tuh, jadi kan sambil ngobrol nanya kabar juga kan, saya pikir udah jam 5 lewat kan nih, masih pada kerja nih. Udah jam 5 lewat. Ya mereka jawab sih ya tanggung. Itu kan saya dipanggil ya mas, ya tanggung mas ini. Ya biar kelihatan enak lah rumah, kelihatan rapih, nggak terlalu banyak barang-barang material yang nggak perlu. Oh ya udah. Tapi bentar lagi mau maghrib nih, saya bilang begitu. Ya udah, mereka sambil bersih-bersih, saya juga ya nyiapin kopi lah. Ngerti lah ya, kita tuh kalau orang habis kerja gitu kan, kerja berat biar agak-agak seger, saya siapin kopi. Dekat-dekat waktu maghrib itu tuh tiba-tiba ada suara lirih perempuan gitu. Apa ya, suara lirih tuh ya lirih lah gitulah. Definisinya apa, ya agak-agak sedih gitu, pilu kali ya. Itu manggil papa, papa dari arah gudang. Gudang itu tuh posisinya paling pojok di belakang rumah. Jadi suaranya tuh kurang lebih tuh kayak gini. Papa, papa. Wah, sontak kita yang lagi di belakang nih, ya gue gitu kan sama beberapa orang yang kerja terkesiap tuh, diem dulu sementara kan mastiin bener nggak ini ada suara, dan itu kedengeran sama semua orang, nggak cuman gue doang gitu loh. Jadi ya gue denger, ya tukang yang kerja ada berapa ya waktu itu ya, 2 atau 3 orang gitu, itu juga denger gitu. Kita sampai diem, kita berempat diem, kita nggak bergerak dan kita juga nggak ngomong apa-apaan. Jadi kayak orang kesirap gitu sih, tiba-tiba set diem kaku gitu, suasana hening. Kedengaran lagi tuh suara lirih itu tuh sampai 3 kali gitu kan. Papa, 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 papa. Waduh, itu rasanya badan merinding, panas. Itu tukang yang kerja juga tiba-tiba mukanya pada pucet gitu kan. Asli pucet. Terus setelah 3 kali tuh suara lirih itu kedengaran manggil-manggil kayak gitu ya, kita langsung tuh tersadar gitu, suasana juga jadi nggak kayak hening kayak sebelumnya lagi suara sore itu manggil. Dan udah itu akhirnya kita ngomong, ih pada dengar suara nggak, itu kan gue yang utama deh, pasti ini yang pada kerja pada denger nggak. Dan yang mereka mengiyakan gitu loh, iya mas dengar suara.
Tadi kayak suara perempuan gitu manggil-manggil papa, papa gitu kan. Ya udah deh, selesai dulu deh beberesnya, mau maghrib kali. Gue bilang gitu tuh. Kita ditegur kali suruh berhenti siap-siap buat sholat maghrib. Ya udah coba deh buang sampah ke depan ya, gue juga bantuin buang puing dan beberapa sampah. Ketemu tuh sama tetangga sebelah rumah gua gitu kan, di depan. Dia lagi kalau nggak salah habis nyapu-nyapu lah tuh, bapak tuh. Dia nanya, lo tadi denger nggak? Saya ya gue juga langsung refleks tuh, bapak denger juga pak? Iya, saya tadi lagi di atas, lagi ngecek air toren apa apal apa jemuran gitu. Saya tadi lagi di atas, kok ada yang manggil-manggil gitu ya? Oh iya pak, saya pikir cuman saya doang yang denger gitu di rumah. Ternyata bapak denger juga. Iya, itu ya dia persis lah ceritain, tiba-tiba suasana hening dan ada suara lirih itu gitu muncul kan. Iya Yud, kenapa ya? Ya nggak tahu juga pak, mungkin karena saya masih beres kerja kali ini, udah mau maghrib diingetin kali. Ya, itu sih gue menghibur diri aja sebenarnya. Oh iya kali ya, ya udah deh Yud, jangan kerja dulu. Oh iya pak, udah nih udah selesai kok. Iya, dia bilang tuh suaranya begitu banget ya sampai saya merinding gitu kan. Iya pak. Ya udah singkat cerita, setelah itu tuh azan maghrib. Setelah azan maghrib ya kita sholat lah ya maghrib. Gue biasa emang kalaupun rumah direnovasi, itu kan rumah gue kosong waktu itu, jadi direnovasi itu ya cuma tukang aja yang tinggal, gue tinggal di rumah orang tua. Ngobrol-ngobrol lah gue sama mereka gitu kan. Emang pernah kejadian kayak begini? Iya, mereka sih jawab pernah mas. Emang rata-rata pas waktu mendekati waktu sholat gitu kan, mereka bilang tuh, maksudnya gimana waktu sholat? Zuhur juga sama asar? Iya, mereka bilang gitu. Jadi kalau mendekati waktu sholat itu ya ada aja tuh kejadian, pada bilang gitu tuh. Jadi nggak mesti suara lirih kayak tadi, tapi pada bilang tuh waktu itu pas mau deket azan asar, kita lagi kerja, masih kerja lotak, tiba-tiba tuh pintu-pintu pada ketutup sendiri. Bak 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 bak. Ya udah, kita pada diem lah, langsung berhenti tuh kerja. Begitu terus ya ada waktu zuhur itu juga, palu jatuh sendiri lah, padahal tempatnya yang nggak kena getaran, mereka bilang gitu kan. Oh, gue bilang, lu pada kenapa nggak ngomong sama gue dari tadi pas datang gitu kan? Jadi ya gue nggak perlu lah ngerasain kejadian merinding dan gak enak tadi gitu. Mendengar panggilan suara lirih begitu kan pas mau maghrib, suaranya begitu lirih, perih, pedih gitu. Gue ngomong gitu tuh sama mereka. Ya habis kan kita nggak mau lah nanti jadi takut si masnya gitu, malah nanti malah nggak mau kemari. Gue bilang ya udah deh, sekarang gini deh, kalau memang kira-kira setengah jam udah mau waktu sholat, udah deh pada berhenti dulu deh. Memang mungkin itu sebenarnya ngingetin kita kali supaya kita nggak berisik, satu saat azan berkumandang, dan kedua ya kita kan paling nggak udah bersih-bersih di badan tuh, udah siap-siap mau sholat. Akhirnya mereka bilang iya mas, iya yes. Gue bilang ya beneran gitu loh, jangan sampai nih kejadian gue besok kemari ada kejadian gini lagi nih, gak enak lah. Gue bilang gitu kan, gak enak lah, namanya kita pengen rumah ini nggak ada apa-apa, normal-normal aja gitu kan.
Iya mas, itu deh, nanti setiap mau azan mereka bilang. Ya sudah, malam itu gue pulang tuh dari rumah yang gue renovasi tuh sekitar jam 8 jam 9 deh, karena gue memang seneng ngobrol sama mereka gitu loh. Ngobrol sama mereka tuh maksudnya ya gue jadi sekalian ngasih tahu ini yang kurang, itu yang kurang gitu kan. Ya saat pulang depan pagar ketemu lagi tuh sama bapak sebelah rumah. Ya bapak sebelah rumah itu juga tetangga, ya mastiin lagi, itu benar tadi ya suaranya kedengeran gitu kan. So gue bilang, iya bener pak, orang tukang saya juga yang lagi pada beberes denger kok. Iya beneran loh, saya nggak nyangka. Itu suaranya kayaknya di bawah pak. Tuh gue bilang gitu tuh, cuman gue nggak tahu ya di bawah mana, orang yang nggak kelihatan, ada suara doang gitu kan. Iya saya lagi di atas sampai gitu, langsung saya turun tuh. Coba deh besok-besok kalau pas apa namanya deket-deket waktu azan maghrib, udah selesai dulu kerjanya. Ya gue bilang, ya pak tadi saya juga udah ngasih tahu anak-anak, udah kalau deket-deket waktu sholat selesai dulu deh kerjanya, ya paling nggak setengah jam deh gitu. Jangan lupa subscribe channel ini untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue mantan indigo.